Langkah pertama, siapkan 120 gram bihun jagung, ini kira-kira 1,5 lebih gitu ya. Kemudian bihunnya kita potek biar muat di wadahnya, lalu kita rendam dengan air panas sampai bihunnya mekar. Selanjutnya kita tiriskan dan digunting-gunting ya. Setelah itu kita kasih bumbu, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan kalau punya boleh ditambahkan 1 sendok teh kecap asin ya. Selanjutnya semua bumbunya kita aduk bersama bihun dan kita marinasi, kita biarkan dulu ya. Lalu siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah kita bakar, kemudian dihaluskan dengan sedikit garam. Di sini saya menghaluskannya pakai cobek ya. Setelah itu kita tumis bumbunya. Siapkan sedikit saja minyak goreng. Setelah minyaknya panas, kita tumis bumbu yang udah kita ulek tadi sampai baunya harum dan matang ya. Setelah itu masukkan 150 gram wortel dan 2 batang daun bawang bagian batangnya saja ya. Untuk wortelnya kita potong korek api, boleh juga dipotong dadu. Kita tumis sampai wortelnya empuk ya. Setelah itu masukkan bihun yang udah dimarinasi dan daun bawang bagian daunnya. Tujuannya biar daunnya ini tetap hijau ya. Nah, selanjutnya semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan kita masak dengan api sedang sampai rasanya benar-benar menyatu ya. Ini nggak perlu waktu lama karena tadi bihunnya juga udah dimarinasi. Selanjutnya kita akan iris kira-kira 4 lembar daun bawang ya. Daun bawang ini harus kita iris kecil-kecil karena nanti untuk kita masukkan ke dalam adonan kulit ya. Kalau daun bawangnya kebesaran nanti kulitnya bisa pecah ya bun. Saya juga mencampurkan sedikit daun seledri. Nah, selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 3 sendok makan tepung tapioka, kita seasoning 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini kita aduk-aduk dulu. Lalu pecahkan 2 butir telur ayam ukuran sedang ya. Ini harus suhu normal. Lalu masukkan air sebanyak 700 ml, tapi kita masukkannya bertahap ya. Ini pertama-tama kita masukkan sedikit lalu kita kocok telurnya. Lalu tambahkan lagi air. Pelan-pelan aja ya, ini sambil diaduk-aduk biar lebih gampang ya tercampurnya dan tidak ada tepung yang bergerindil. Di sini saya masukkan airnya kira-kira 3 sampai 4 tahap gitu ya bun, sambil terus diaduk-aduk. Nah, untuk memastikan ini tepungnya tidak ada yang bergerindil, adonan ini akan kita saring. Jadi kalau mau mencoba resep dari YouTube itu harus benar-benar dilihat dan diperhatikan dengan teliti dan telaten ngerjainnya ya bun, biar tidak gagal. Selanjutnya kita masukkan daun bawang yang udah diiris. Nah, di sini saya tambahkan sedikit pewarna kuning, ini opsional aja, nggak wajib. Ini biar warnanya tuh lebih cerah gitu ya. Setelah selesai ngaduk-ngaduk, ini adonan ini akan saya tutup dan diamkan selama 30 menit agar glutennya terbentuk. Ini tujuannya biar adonan kita itu jadi lembut dan lentur ya waktu dipanggang. Nah, ini tips bagi pemula ya bun. Oh iya, tadi saya lupa, kita harus nambahkan 1-2 sendok makan minyak goreng ya, agar waktu dipanggang nanti dia tidak lengket. Lanjut, ini kita aduk-aduk sampai rata dan siap dipanggang ya. Di sini sudah saya siapkan wajan anti lengket, ini ukuran 20 cm ya, ini wajib panas. Dan setiap mau memanggang adonannya harus diaduk dulu ya. Ambil 1 centong sayur, teflonnya agak sedikit diangkat, lalu masukkan adonan sambil diputar-putar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut, ini akan kita panggang dengan api paling kecil sampai matang. Ciri-cirinya tuh kulit bagian pinggir-pinggirnya terkelupas ya. Nah, lakukan sampai semua adonannya habis. Usahakan ketebalannya pas ya, jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Dan ini udah mau selesai bikin kulitnya, tidak ada satupun kulit yang robek ya bun. Satu resep itu bisa menghasilkan 20-21 lembar kulit risol. Bisa dilihat ini sangat lembut dan lentur ya. Dan selanjutnya ini udah siap kita beri isian. Disclaimer dulu ya bun, di sini saya nggak menggunakan sarung tangan plastik karena ribet banget menurut saya. Tapi tangannya udah dicuci sampai benar-benar bersih ya, pakai sabun tentunya. So, tangannya higienis ya. Lanjut beri isian di pinggirnya, lalu kita lipat aja seperti di video. Ini dirapi-rapikan aja ya bun. Nah, kemudian kita gulung. Lalu ujungnya kita kasih perekat menggunakan larutan tepung terigu. Ini jangan banyak-banyak ya, dikit aja. Udah deh, seperti ini ya bun.
Oh ya, kalau kulitnya nggak mau langsung dipakai, harus ditutup menggunakan plastik ya, biar tidak kering. Dan alangkah lebih baiknya kalau kulit risolnya langsung digunakan setelah dipanggang ya, jadi nggak nunggu selesai semuanya dulu. Itu kemungkinan pecah atau retaknya sangat tipis ya. Panaskan minyak yang cukup banyak, pastikan ini benar-benar panas dulu ya. Selanjutnya kita masukkan risol secukupnya, jangan kepenuhan, nanti dia bisa berebut panas dengan teman-temannya ya. Dan ini wajib digoreng dengan api yang besar, tapi jangan ditinggal karena nanti gosong ya. Jangan lupa dibalik dan goreng sampai benar-benar kering dan berwarna coklat ya. Karena kalau setengah matang, pas dingin dia bakalan kempes atau melempem gitu ya. Setelah matang, angkat dan ditiriskan dengan cara berdiri seperti ini ya, biar minyaknya turun. Kalau bisa alasi juga dengan tisu dapur. Nah, ini gorengan kita udah matang semua, wanginya sedap banget ya, gurih banget wanginya. Bisa dilihat gorengannya cakep, tidak ada yang bocor ataupun kempes. Kalau bisa gorengnya dadakan aja ya, karena nikmat banget kalau dimakan pas panas-panas. Tapi kalau mau dikemas di plastik mika seperti ini, pastikan dingin dulu ya. Ini saya beri isian 2 biji, jangan lupa tambahkan cabai rawit atau saus sambal. Atau kalau ada wadah kertas lebih baik ya bun. Di strapless dan tambahkan stiker thank you biar lebih menarik. Satu mika ini bisa kita jual dengan harga 5 ribuan atau nanti disesuaikan lagi dengan bahan dasarnya ya. Yang jelas ini rasanya enak banget, teksturnya lembut ya, kulitnya juga lentur. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on my next videos.